Beda ya, BP POM itu menangani persoalan izin skincare, apakah izin edar sudah, itu dari BP POM. Tapi kalau misalnya dia tidak hadir, itu haknya BP POM untuk tidak hadir gitu. Tidak bisa dipaksa juga, atau UPF 1 paksa. Kalau ada merasa bahwa itu tidak, silakan dilakukan. Bang, kata lawyer RG katanya mau hukum seberat-beratnya, kata Niki. Ya, kalau pengacara itu kan boleh berbicara, kan dia bukannya megang palu. Kalau pengacara sudah statement, dia sendiri megang palunya, bagaimana bisa dia menyatakan hukum seberat-beratnya? Yang boleh menghukum seseorang itu hanya majelis hakim ketika mempertimbangkan semua saksi, bukti, ahli yang dihadirkan oleh si jaksa ataupun dari si terdakwa sendiri. Jadi tidak usah khawatir itu. Omongan pengacara yang menyatakan hukuman seberat-beratnya bukan urusan, bukan ranahnya dia. Undang-undang advokat itu tidak pernah memberikan dalam klausul pasal undang advokat untuk menghukum seseorang seberat. Hanya pengacara itu melakukan pendampingan hukum supaya proses hukumnya berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau ada pengacara yang menyatakan demikian, suruh belajar lagi itu kayaknya perlu ada pembinaan lagi tuh. Suruh dia buktikan dulu kesalahan NM dari ngomongin saja. Memang tidak ada itu. Istri sudah ditahan. Ya, jadi memang perkara TPPO ini kan ancaman hukum berat, cukup berat, dan dendanya cukup besar. Sehingga ketika ada terbukti dalam hal tindak pidana perdagangan orang, memang pasti akan ditahan. Yang kedua akan diproses sidang. Yang ketiga, dalam pembuktian itu harus dijelaskan apakah istrinya ini sebagai seorang agen, perekrut, atau penyedia tempat untuk dilakukan pelatihan terhadap para rekrutmen calon pekerja luar negeri tersebut. Ini Kuabib, selamat siang juga. Dengan cara RG juga rada-rada masuk pidana penjara 200 tahun. Kalau pidana di Indonesia itu hanya 3, pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana 20 tahun. Selanjutnya di bawah 20 tahun ada 15 tahun, 10 tahun, bahkan ada 3 bulan, bahkan ada sebulan itu. Mana ada sampai 200 tahun. Memang kita di luar negeri. Ada unsur dokter yang diturunkan menggunakan itu nih. Dari semua persidangan NM, apakah ada unsur dari yang, ya kalau namanya seorang sudah berproses sidang, pasti kan udah pasti diduga melakukan tindak pidana, pemerasan, dan juga pengancaman. Itu kan unsurnya pasti dari pihak kepolisian sudah siapkan. Tapi kah unsur itu terbukti atau tidak, itu harus melalui proses persidangan. Dan ini sekarang kan masih dalam proses nih. Kan masyarakat menunggu-nunggu nih, nanti oleh kejaksaan itu nanti dituntut berapa tahun, lalu hakim memvonisnya berapa tahun, kan begitu. Dan saya sih sarankan kepada NM sebagai mantan pengacara saya untuk berlaku sopan di pengadilan, karena itu mempengaruhi putusan. Saya sih kepada Bang Fahmi dan tim coba sampaikan kepada NM untuk supaya dalam proses hukumnya harus menghormati proses di pengadilan, karena nanti justru tidak mendapatkan yang namanya keringanan. Sisi Ardefa Endang Hastuti, ya, ini tim saya di Bali, ibu pengacara sekarang ya. Dulu di Bali masih belajar, masih nanya kiri, sekarang sudah jadi pengacara di Bali ya, kantor hukumnya sudah buka sendiri. Buat Endang, jadilah pengacara yang punya manfaat bagi orang lain. Setidaknya jangan money oriented, tapi setidaknya ada jiwa sosialnya, membantu secara gratis kepada masyarakat.
saya hadir ini di depan teman-teman TikTokers ini sebagai pengacara, ya, karena ini juga adalah perintah undang-undang advokat, di mana seorang pengacara harus memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Salah satu bantuan hukum gratis kepada masyarakat adalah konsultasi hukum gratis, seperti yang saya hadir di tengah-tengah kalian ini. Yang kedua, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Per hari ini banyak sekali masyarakat yang mengalami persoalan hukum, pidana, perdata, administrasi, corporate, pokoknya banyak. Tapi juga mereka tidak paham langkah upaya yang harus mereka ambil. Disitulah saya hadir sebagai seorang advokat nasional, dengan pengalaman saya, dengan jam terbang saya sebagai pengacara nasional. Saya yakin saya bisa memberikan solusi dan jalan keluar bagi kalian semua. Ya, apalagi soal masalah tanah, itu membidang saya. Ada yang mau bertanya, silakan. Kita masuk sesi pertanyaan. Kita punya waktu kurang lebih 25 menit ya. Karena sebentar lagi saya harus ada kegiatan. Ricky dari Melaka. Ini orang Melaka ini. Salam buat keluarga di Melaka ya. Melaka tetap Laka Tebes. Manas. Melaka tetap terbaik. Siap. Melaka tetap terbaik. Salam dari Sanger, Talau. Sanger luar biasa. Bang, kenapa pengacara orang Batak ya? Iya. Kan berarti kan orang Batak itu punya kelebihan dong. Punya keberanian, punya intelektual. Ya, sekarang bukan hanya orang Batak aja jadi pengacara, hampir seluruh Indonesia jadi pengacara. Indonesia Timur juga sekarang pengacara banyak sekali loh. Jadi kalian mau jadi pengacara ya silakan. Ruang terbuka ya. Nanti Anda berhasil tidak dalam dunia profesi advokat ya, itu tergantung pribadinya ya. Saat ini banyak sekali kasus hukum yang terjadi. Bang, tanggapan tentang kasusnya. Sudah, tadi saya sudah tanggapannya sudah kok. Komento